Peristiwa Isra Mi'raj bagian pertama diawali pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ke-10 Hijrah, tapi 10 kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dilantik menjadi nabi dan rasul. Diawali di bulan Ramadan saat wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Pun demikian wafatnya paman Nabi tercinta Abu Talib. Wafat paman dan istri tercinta ini yang sejatinya sudah dipahami dan diketahui oleh kita semua bahwa keduanya adalah tameng terdekat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bagaimana ketika Nabi menghadapi berbagai tantangan yang ada di masyarakat Mekah pada umumnya di masa itu, Fatrah Makkiyah, maka pamannya Abu Talib adalah orang pertama yang maju membela Nabi, yang datang untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang melindungi keadaan Rasulullah SAW. Baik dakwahnya pun demikian keadaan fisik Nabi yang dimungkinkan tersakiti pada masa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadinil amin sayyidina wa maulana rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati, dan semoga dengan penghormatan kecil ini menghadirkan anugerah besar berupa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kepada para ulama, masyayikh, habaib, asatidzah yang terhubung melalui kajian peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijrah ini. Semoga kita semua yang terhubung pada saat ini senantiasa diberikan keikhlasan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu dapat dirasakan bimbingan kemuliaan pada umat, khususnya masyarakat Indonesia, baik yang berasal dari ormas-ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, pun demikian juga dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam di Jakarta. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 3 poin penting terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang ketiganya menjadi catatan krusial yang bahkan didokumentasikan oleh para ulama, dari ulama klasik sampai dengan yang kontemporer. Bahkan seorang mufassir besar kenamaan asal Mesir yang sangat populer dikenal dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, bukan hanya dalam kitab sirah yang beliau hadirkan, As-Sirah An-Nabawiyah, tapi bahkan menuliskan satu kitab khusus untuk bisa menampilkan 3 poin penting ini terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan hanya ulama tafsir, bahkan kita akan dapati para pakar hadis pun tidak ketinggalan, bukan hanya menghadirkan hadis-hadis sahih yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, bahkan Al-Imam At-Tabrani bukan hanya dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya, tapi dalam kitab Ad-Du'a mendokumentasikan bagian-bagian penting dari perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini, yang diharapkan menjadi panduan berkehidupan bagi seluruh kita umat Islam khususnya, atau bahkan inspirasi bagi manusia pada umumnya, bagaimana menghadapi situasi-situasi krusial dalam kehidupan, bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagian terakhir berinteraksi secara utuh dan paripurna dalam berkehidupan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 bagian ini yang kita akan coba batasi dalam tausiah singkat di kesempatan kali ini, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam menyampaikan, memahami, dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari nanti.
Para hadirin sekalian, dan mohon izin kepada para ulama, tidak bermaksud untuk menggurui, namun menghadirkan kembali apa yang guru-guru telah kita ajarkan kepada kita semua. Peristiwa Isra Mi'raj bagian pertama diawali pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ke-10 Hijrah, tapi 10 kenabian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Diawali di bulan Ramadan saat wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Pun demikian wafatnya paman Nabi tercinta Abu Talib. Wafat paman dan istri tercinta ini yang sejatinya sudah dipahami dan diketahui oleh kita semua bahwa keduanya adalah tameng terdekat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bagaimana ketika Nabi menghadapi berbagai tantangan yang ada di masyarakat Mekah pada umumnya di masa itu, Fatrah Makkiyah, maka pamannya Abu Talib adalah orang pertama yang maju membela Nabi, yang datang untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang melindungi keadaan Rasulullah SAW, baik dakwahnya pun demikian keadaan fisik Nabi yang dimungkinkan tersakiti pada masa itu. Bila pun ada kesulitan di luar ketika menyampaikan risalah, maka pulang ke rumah. Di rumah pun Nabi SAW mendapatkan pencerahan, perlindungan yang menenteramkan, rasa kasih yang mendamaikan, bukan hanya dari keadaan di luar yang mendapatkan boleh jadi intimidasi, serangan-serangan, persekusi, tapi bahkan tatkala mendapati awal perjumpaan dengan malaikat Jibril alaihi salam saat menerima puncak wahyu itu, maka Sayyidah Khadijah adalah sosok yang paling menenangkan, yang paling mendamaikan, yang paling menguatkan. Jadi di luar ketika Nabi mendapatkan gangguan, ada tameng dari pamannya Abu Talib, dan di dalam rumah ketika membawa kegelisahan, ada pendamai yang menenteramkan, yang berwujud sosok istri yang paling dicintai, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Di waktu yang bersamaan, tahun ke-10 Hijrah itu, keduanya wafat di tahun yang sama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu diliputi oleh rasa kesedihan yang mendalam, rasa duka yang sangat luar biasa, sampai para sejarawan sepakat menjadikan tahun ini sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam, dinamai dengan Amul Huzni. Dalam keadaan demikian, maka Nabi menghadapi satu realita. Di luar yang tadinya ada pembela, ada perisai, ketika hilang perisai itu, maka cacian, intimidasi, persekusi dirasakan langsung oleh Nabi SAW tanpa sekat dalam menyampaikan risalah dakwah itu. Pulang ke rumah pun, yang biasanya ada yang menenteramkan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kekuatan dengan kata-kata yang meneduhkan itu, sekarang tidak didapati lagi. Maka Nabi melihat ada peluang harapan di suku terhormat di luar wilayah Mekah Al-Mukarramah, sekitar 100 km. Beliau mencoba untuk menempuh perjalanan ke satu wilayah yang dikenal dengan nama Taif, masuk wilayah Hijaz. Mekah, Al-Madinah 400 kilo jaraknya dari Mekah, kemudian Taif 100 km jaraknya dari kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau berharap ada satu suku yang terhormat bernama Bani Thaqif, yang diharapkan bila di Mekah ditolak, maka penduduk Taif khususnya dari Bani Thaqif bisa menerima dakwah Rasulullah SAW, bisa menjadi penopang, pemberi kekuatan, pemberi perlindungan dari risalah dakwah yang tengah beliau jalankan. Lalu diajaklah kemudian menyertai anak angkat beliau pada masa itu, yaitu Zaid bin Harithah, untuk menemani risalah dakwah Nabi SAW keluar sementara waktu dari Mekah, menghindari konflik sosial yang bahkan serangan-serangan muncul pada masa itu, dan berangkatlah berjalan kaki. Kita garis bawahi, berjalan kaki 100 km ke wilayah Taif. Namun apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah, ketika sampai di Taif, harapan yang membumbung tinggi itu, yang diharapkan dakwah bisa disambut dengan ketenangan, kenyamanan, penerimaan yang baik, tapi ternyata asa yang dihadirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, realita yang muncul. Ternyata alih-alih penduduk Taif, khususnya Bani Thaqif yang diharapkan datang menyambut dengan kehormatan, ternyata mereka merespon dengan tindakan-tindakan yang bukan hanya mengecewakan, tapi bahkan menyakiti. Bila di Mekah Nabi mendapatkan perlakuan dari caci maki, lemparan kata-kata yang kotor, maka di Taif bahkan lemparan kata itu bukan hanya berubah menjadi makian, tapi juga lemparan sesungguhnya berupa bebatuan.
Betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami situasi yang menyakitkan, ya bukan hanya kepada batin kalau kita tarik kepada situasi kita saat ini, tapi kaki beliau terluka. Zaid bin Harithah menjadi tameng sampai kepala bagian belakangnya pun kemudian terluka. Dan keduanya memutuskan untuk mundur sejenak, beristirahat di satu kebun kurma milik dua anak dari seorang bernama Rabi'ah. Dan disinilah kisah dan hikmah bermula, pengantar pada peristiwa pertama yang mengantarkan pada Isra dan Mi'raj. Ketika beliau sedang istirahat itu, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepada malaikat penjaga bukit di Taif itu. Mintakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah, mintakan apapun yang diminta, taati. Di sini titik pembelajaran yang penting untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti telah kita ketahui, ketika sampai malaikat penjaga bukit itu dan menyampaikan, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan, aku taati. Sekiranya engkau perintahkan aku saat ini untuk mengangkat bukit di Taif ini dan menimpakan kepada penduduk yang telah menyakitimu, maka seketika aku akan lakukan. Maka mari kita lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian pertama pembahasan tentang Isra Mi'raj ini, yang jawaban inilah kemudian didokumentasikan secara lengkap oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a, pun dikuatkan dalam kitab Mu'jamnya. Dan ini bagian terpenting yang mengantarkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, la, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Boleh jadi mereka menghadirkan respon yang menyakiti itu, yang melukai itu, bukan karena diniatkan untuk sengaja melukai, bukan karena diniatkan untuk sengaja menyakiti, namun mereka melakukannya karena boleh jadi mereka belum tahu saja hakikat tentang sesuatu. Mereka belum tahu tentang manfaat agama ini. Maka aku berharap esok lusa ada keturunan-keturunan di Bani Thaqif, ada keturunan-keturunan di Taif ini yang kelak akan beriman pada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas seketika beliau berdoa dan perhatikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saat ini aku mengaduhkan kepadamu tentang kelemahanku dan kurangnya dayaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, duhai yang sempurna kasih dan sayangnya. Anta Rabbul Mustad'afin. Aku menyadari dan meyakini engkau adalah perawat setiap orang-orang yang lemah, golongan-golongan yang terlemahkan. Anta Rabbi, dan engkau pun Rabb yang merawatku, yang menyayangiku, yang mengasihiku. Ila man takiluni. Setelah perlakuan di Taif ini, kemana lagi engkau perkenankan aku untuk melangkah menyampaikan risalah dakwah? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah ke tempat yang masih jauh dan di tempat itu masih ada sekelompok orang yang akan menyakitiku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau tempatnya masih dekat yang ketika aku sampai ke tempat itu masih ada orang-orang yang tidak suka kepadaku lantas akan menyakitiku lagi? Masya Allah. Malam takun bika alayya ghadabun fala uballi. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Engkau sampaikan aku ke tempat yang jauh dan berpotensi menyakiti aku, atau tempatnya masih dekat dan berpotensi aku disakiti kembali, berpotensi aku dimusuhi kembali, aku menerima ya Allah. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Walakinna rahmata liya awsa. Dan aku yakin sungguh kasihmu kepadaku lebih luas dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan itu. Ilahi, ya Allah, aku bersandar kepadamu sepenuhnya. Aku bersandar kepadamu sepenuhnya. Malam tunzil ilayya ghadabak wa la yahilla alayya sakhatuk. Sepanjang engkau tidak turunkan kemarahanmu kepadaku atau tidak hadir murkamu kepadaku ya Allah, maka aku bertawakal kepadamu. Ilaikal utbah hatta tarda la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, aku bertawakal sepenuhnya kepadamu mengharapkan ridhamu, dan sungguh segala daya, upaya dan kekuatan semua aku kembalikan kepadamu.
Hadirin sekalian, jawaban inilah yang kelak kemudian menggentarkan arasy dan menghadirkan undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan peristiwa Isra dan Mi'raj yang kini kita peringati. Apa bagian pertama hikmah yang bisa kita ambil dari fase yang telah diuraikan tadi? Para ulama kemudian memberikan jabaran-jabaran yang sangat penting dan pokok-pokok pedoman kita dalam berinteraksi berkehidupan. Para ulama kita mengajarkan dari peristiwa yang pertama ini, seakan Allah ingin memberikan 3 hal penting. Yang pertama, setiap pekerjaan baik, risalah-risalah kebaikan yang memperbaiki, islah, yang menghadirkan kemajuan, yang menghadirkan kemuliaan-kemuliaan, baik di tatanan masyarakat secara sosial, baik itu secara individu, di keluarga, atau lebih luas lagi, setiap itu semua pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian yang tantangan-tantangan yang menguji kesungguhan kita dalam menghadirkan perbaikan itu. Jadi bagian pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita mesti disadari, langkah apapun, kebijakan apapun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan untuk masyarakatnya. Wali Kota Jakarta Utara ingin memberikan kebijakan-kebijakan yang memakmurkan untuk wilayahnya. Para ulama ingin berdakwah menyampaikan risalah yang memberikan pencerahan kepada umat. Jangan dikira bahwa itu akan berjalan begitu saja mudah. Ya, fitrah pengantar Isra Mi'raj memberikan kesan kepada kita, semua yang baik itu pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang hikmahnya justru ingin menguji bagaimana kesungguhan kita dalam menghadirkan kebaikan itu. Bagaimana keseriusan kita dalam menghadirkan perbaikan yang menyejahterakan itu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa dikira Anda akan mudah begitu saja mendapatkan kesuksesan dalam menampilkan program-program kebaikan dan puncaknya mendapatkan surga itu? Apakah mudah begitu saja? Sementara belum dilihat bagaimana kesungguhan, keseriusan kita untuk mewujudkan semua yang baik itu. Jadi ternyata fitrah yang baik akan berhadapan dengan ujian-ujian yang nampak terlihat buruk, tapi sesungguhnya menguji keseriusan dan kesungguhan kita bagaimana mewujudkan kebijakan-kebijakan yang baik itu berwujud karakter kinerja. Itu satu. Dan semakin tinggi, semakin besar perubahan dan kebijakan kebaikannya, maka semakin tinggi pula tantangannya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan dikira mudah begitu saja mendapatkan harapan-harapan kebaikan, bahkan surga, puncak kemuliaan yang diharapkan, mudah didapatkan begitu saja. Kata Allah tidak. Kesuksesan akan bersanding selalu dengan ujian. Ibu ingin mendapatkan anak yang sukses, jangan dikira mudah begitu saja berharap, berdoa, sukses, langsung sukses. Tidak. Akan ada ujiannya. Akan ada kesabaran yang menjadikan kita melihat setiap perubahan-perubahan dari anak itu. Bila di skala keluarga saja sudah sedemikian kompleks, maka hal yang lebih besar lagi, spektrum yang lebih luas lagi, di lingkungan kemasyarakatan, di lingkungan berbangsa, bernegara, maka tantangannya lebih besar lagi. Seperti orang dulu pernah sukses melewati ujian, maka kita pun yang berkeinginan sukses, kata Allah, akan diberikan ujian yang setara dengan kadar ikhtiarnya. Kadang baksun, ringan. Kalau Anda ingin ke masjid, apakah serius mau ke masjid, mau ke JIC? Maka diturunkan hujan rintik-rintik. Itu baksun namanya. Masih berangkat nggak kalau hujan? Ya, orang Arab mengatakan kalau ini ringan, dia katakan la ba'sa, ini ringan, nggak apa-apa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, labas, lewat. Kalau masih berangkat, hujan dinaikkan levelnya, lebih besar lagi. Darah, yang berdampak kepada fisik. Masih mau berangkat nggak? Masih mau cari payung nggak? Kalau dengan yang deras sedikit masih belum berangkat, artinya level kita masih digerimis. Masih ujian-ujian kecil. Kalau membuat kebijakan, ya ini ingin bikin bangunan A, ingin bikin taman B, ya baru karena cacian sedikit saja, baru karena kritik saja, sedikit tidak jadi dilakukan, itu masih gerimis levelnya. Itu pengantarnya.
Ya. Maka yang paling menarik ketika Anda melangkah pada kebijakan yang besar, dakwah yang besar, risalah yang besar, wazulzilu. Terkadang Allah hadirkan ujian-ujian yang menggoncang kepada jiwa. Zilzal itu seperti gempa. Ya, pikiran kita gempa. Bagaimana merencanakan ini? Tantangannya lebih besar. Hati kita gempa. Kadang-kadang malam nggak bisa tidur. Ya. Ada pekerjaan di suami di kantor jadi bermasalah. Pulang ke rumah istri jadi pikiran. Itu zilzal, gempa. Ya, wazulzilu. Ya, normal. Rasul pun mengalami itu. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Rasul mengalami itu. Nabi mengalami itu. Karena fitrah kesuksesan yang besar akan menghadirkan fitrah ujian yang menguji kesungguhan kita untuk mewujudkan segala kebesaran yang diharapkan itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua masih dalam segmen pertama, Pra, Isra, dan Mi'raj. Pelajaran ini mengantarkan kesan kepada kita bahwa bagaimana sikap Rasulullah SAW melihat secara proporsional dan elegan segala respon yang beliau terima dalam menyampaikan risalah kebaikan itu. Tadi kita katakan, tidak semua orang-orang yang berhadapan dengan kebijakan kita, baik di pemerintahan misalnya, atau bahkan dalam dakwah ketika menyampaikan, boleh jadi nggak semuanya sependapat. Dan di antara yang tidak sependapat itu, mungkin boleh jadi akan mencibir, boleh jadi akan mencela, boleh jadi akan mengkritik. Indahnya narasi pengantar Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, sikapi semua respon itu secara proporsional. Seperti Nabi mengajarkan. Tidak semua yang mengkritik kemudian harus balas dengan cacian. Tidak semua yang memberikan masukan-masukan walaupun tidak menyenangkan, lantas kemudian kita respon dengan tindakan yang kontraproduktif. Tidak. Ya, perhatikan bagaimana Nabi merespon. La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Itu yang hilang sekarang di kita. Di spirit Isra Mi'raj mengantarkan kita untuk berpikir dengan jernih, membangun ukhuwah bukan terpecah belah. Mencintai bukan menyakiti, merangkul bukan memukul. Ini satu fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana masyarakat terpolarisasi secara luas. Ya, saling mencela satu dengan yang lainnya. Padahal ayatnya kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah 49 itu. Di ayat yang ke-11. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Berapa banyak sekarang celaan kita dapati dalam kehidupan. Di media sosial. Ya. Dalam kehidupan kita secara langsung. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax. Sekarang kita dapati, jangankan masyarakat biasa. Para ulama dipertentangkan Kiai A dengan B. Ormas A dengan Ormas B. Pihak A dengan B. Itu realita yang sekarang kita hadapi. Dan spirit Isra Mi'raj yang kita peringati saat ini seharusnya menjadi solusi untuk itu. Itu yang dimaksudkan Quran. Surah ke-41 Fussilat. Di ayat yang ke-34 itu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, enggak sama yang baik dengan yang buruk itu. Kalau ada keburukan kita dapati dari respon itu, maka hadirkan respon yang elegan. Jangan dibalas buruk dengan yang buruk lagi. Kalau mampu, balas dengan yang baik, kata Allah. Kalau yang satu mencela, dibalas dengan celaan, maka apa bedanya dengan celaan yang pertama? Ya. Celaan itu hanya akan keluar dari lisan yang pulsanya pulsa celaan. Kalau memang sudah tercela, kenapa harus dicela lagi? Itu indah sekali gambaran Qur'annya. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau kamu insan beriman, kata Allah, maka secara proporsional saja. Kalau sudah tercela, nggak usah dicela lagi. Balas dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu. Ini adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi balasan yang baik ini dari respon-respon negatif yang disampaikan, jika dibalas dengan positif, dengan yang menyenangkan, itu cemberut, di sini senyum, di sana memaki, di sini memuji, maka apa yang terjadi? Kata Allah, boleh jadi permusuhan itu akan berubah menjadi kasih sayang yang menyatukan secara setia. Perhatikan bagaimana Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu kan makhluk paling zalim yang kezalimannya diabadikan oleh Al-Quran. Ngaku Tuhan. Ya, orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Di Jakarta pernah ada yang ngaku malaikat, ya. Dulu pernah pengen nurunkan malaikat Jibril di Monas. Ya. Alhamdulillah tuh diamankan oleh polisi kita. Ya, polisi kita tuh luar biasa. Jangankan teroris tuh yang ngaku malaikat ditangkap juga tuh. Kemudian diluruskan, ya, diluruskan, diberikan pembinaan dan seterusnya. Tapi orang sekarang
Paling banter kalau nggak ngaku nabi, ngakunya malaikat. Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang. Al-Baqarah 49. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, kalau kita baca Al-Bidayah wan Nihayah, ya dari 16 jilid itu, di jilid yang kedua tentang kisah Nabi Musa, itu bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mengilustrasikan ibu-ibu bu yang mau lahiran itu didampingi dua algojo. Dipantau terus, lahir laki-laki baru keluar merah dari rahim ibundanya, baru keluar, kalau laki-laki eksekusi. Itu Firaun dan koleganya. Tapi se-Firaun-Firaunnya, ketika Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalam untuk berdakwah kepada Firaun itu, apa perintah yang diberikan oleh Allah kepada keduanya? Quran surah ke-20 Taha ayat ke-43 sampai dengan 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun datangi Firaun itu dan dakwahi dengan penuh kelembutan. Allah tidak katakan berikan respon yang keras, tegur saja, tidak. Allah katakan dakwahi dengan kelembutan. Mungkin dengan sikap lembut itu boleh jadi dia sadar bahwa dia keliru dan menyimpang dari kekuasaannya, dari jabatannya. Ternyata Islam itu datang bukan untuk meruntuhkan jabatan, bukan untuk meruntuhkan kekuasaan, tapi mengarahkan, membimbing jabatan, kedudukan, dan kekuasaan pada keadaan yang terhormat dan melahirkan maslahat. Itu indahnya. Maka spirit pengantar Isra Mi'raj memberikan pesan kepada kita bahwa jika dalam kita menghadirkan perbaikan-perbaikan, entah itu tugas yang ulama, masyayikh, habaib, asatidz dalam mencerahkan umat, membimbing umat, atau juga tugas di umarah. Sekarang di wilayah Jakarta ada gubernurnya, wali kotanya, dan turunan-turunannya. Bila didapati respon-respon, gejolak-gejolak sosial, maka spirit Isra Mi'raj mengantarkan kepada kita hadapi dengan proporsional. Lihat mereka, siapa mereka, maka berikan respon sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ketiga, ini bagian terpenting. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sandaran perlindungannya, harapan-harapan pembelaannya kepada paman dan istrinya tercinta itu, maka disinilah Allah ingin menjadikan semua perlindungan, harapan-harapan itu hanya terpusat kepada Allah saja dan menjauh dari harapan-harapan kepada manusia. Maka wafatlah di tahun yang sama. Kita bisa mengatakan wafat sesuai ajal. Tapi apa sebabnya? Karena musabbib dan musabbab itu tidak ditanya, tapi sebab dipelajari. Musabbib yang mewafatkan, musabbab yang diwafatkan tidak harus ditanya, tapi sebabnya itu yang dipelajari. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Abu Talib paman Nabi radhiyallahu taala anhu meninggal dunia keduanya di waktu yang bersamaan, dan keduanya pelindung bagi dakwah Nabi, bagi risalah Nabi. Wafat di tahun yang sama dan Allah berkehendak memberikan perlindungan langsung tanpa adanya harapan-harapan yang disematkan kepada makhluk. Pelajaran besar, seakan Allah ingin memberikan gambaran. Jika kita bersandar pada teman, itu bagus. Boleh jadi dalam lingkungan dakwah kita punya sahabat. Kiai A bersahabat dengan Kiai B, dengan Habib C, dengan Ustadz D, ya dengan Syekh C. Di pemerintahan ada sahabat, gubernur bersahabat dengan sekda, wali kota bersahabat dengan wakilnya, dengan staf-stafnya, semua menjamu persahabatan untuk bersinergi menyukseskan program yang telah dipersiapkan. Tapi bersandar kepada sahabat itu tidak akan abadi. Kalau bukan terbatas karena kedudukan, kalau sudah tidak menjabat lagi, sulit untuk mewujudkan bersama-sama. Apalagi kalau sudah batas kehidupannya berakhir. Sahabat kita meninggal, siapa yang jadikan sandaran? Alih-alih kita bersandar kepadanya, dia yang bersandar kepada kita untuk kita menggotong jenazahnya. Betapa banyak sekarang pejabat, bahkan Pak Gub saja, berapa banyak kemudian karena pandemi COVID kita berdoa kepada Allah, semoga yang telah berpulang dinilai sebagai syuhada, orang-orang baik yang dirahmati. Tapi kita belajar dari situ, berapa banyak kita menggotong sahabat kita, mengangkat jenazah mereka, mengantarkan ke kuburan. Dan terkadang mereka lah orang terdekat yang memberikan inspirasi dalam kehidupan. Pak Sekda Allah yarham Saifullah Yusuf, orang baik yang kami juga mengetahui, Masya Allah, ya, pada akhirnya kembali kepada Allah. Dan puncaknya kita pada akhirnya kembali kepada Allah. Ya, Masya Allah. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan adalah
Peristiwa ini memberikan kesan kepada kita. Kalau ingin mendapatkan perlindungan sempurna, kalau ingin mendapatkan bimbingan sempurna, maka arahkan semua harapan-harapan itu pada satu titik saja. Arahkan semua permohonan perlindungan itu kepada Zat yang Maha Menguasai saja. Tidak salah kita berteman, tidak salah kita menggantungkan harapan, tapi puncak seluruh harapan, arahkan seluruhnya kepada Allah saja. Ketika kawan-kawan di lingkungan kita memiliki keterbatasan dan ketergantungan kita hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan tanpa ada batas, bahkan dari segala hal yang dianggap mustahil oleh manusia. Itu yang kemudian mengantarkan Nabi Muhammad SAW setelah menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah, peristiwa wafatnya Abu Talib adalah peristiwa pengantar, jembatan yang menghadirkan kuatnya tawakal kepada Allah. Setelah menyadari itu dan berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi kami sampaikan, maka datanglah kemudian undangan dari Allah langsung untuk membuktikan dahsyatnya kekuatan Allah yang melampaui sandaran-sandaran pada manusia. Maka tibalah undangan itu dan diabadikan di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat pertama dan surah An-Najm surah ke-53 ayat 1 sampai dengan 18 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baik, ini bagian pertama yang ingin saya tampilkan. Rasul pulang dari Taif dengan membawa ketenangan, bukan kekecewaan. Bayangkan, Anda datang ke satu tempat, dilempari, dimaki-maki, berdarah-darah, tapi pulang membawa ketenangan. Pernah nggak Bapak ada kebijakan datang ke masyarakat tempat tertentu, atau kita teman-teman berdakwah, atau ibu menghadapi suami ya di rumah, cerita tentang anak, tiba-tiba responnya ada maki-maki. Aku sedang capek nih. Wah, ada makian, ada celaan dan sebagainya. Kira-kira ketika pulang ke rumah yang dibawa apa? Ketika masuk kamar yang dibawa apa, Bu? Ini Nabi datang ke Taif, udah 100 kilo jalan. Datang dilempari, berdarah-darah. Tapi pulang dari situ justru membawa ketenangan. Itulah tawakal. Itulah rahasia tawakal. Pulang beliau, kembali, datang kemudian ke Mekah, dan menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Ya, Sayyidah Maimunah itu kalau lokasinya di samping gate Babus Salam. Jadi kalau kita masuk dari Zamzam itu, ya belok kanan Sofwa, terus ke kanan lagi masuk yang ada Istana Raja itu. Ya, nanti ada pos security. Ya, terus lewat ada pintu 26 gate Ismail, lewat terus ada 35 kipas angin tuh. Saya pernah hitung di sebelah kanan itu. Ya, lurus sampai nanti ada gate Nabi, Babun Nabi. Di Babun Nabi itu dekat yang ada jembatan di atasnya, ada tiang listrik. Nah, itu tiang listrik besar itu posisi rumahnya Abu Jahal dulunya. Ya, nanti mungkin satu waktu kalau ada kesempatan kita di sana saya tunjukkan ya spot-spotnya. Nah, itu di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian ketika undangan itu tiba, maka beliau menunaikan sholat 2 rakaat warisan dari sebelum-sebelumnya. Ya, tata caranya tidak sama dengan yang seperti kita tunaikan saat ini, tapi itu petunjuk yang sampai dari nabi-nabi sebelumnya, mengarah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ beliau selalu bangun. Ya, di kesempatan malamnya. Nanti di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana beliau menceritakan ketika nginap di rumah bibinya itu. Kebiasaan Nabi bangun malam, kemudian duduk sejenak, kemudian menghilangkan bekas kantuknya, membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran, kemudian pergi ke tempat tertutup untuk berwudu syandan mu'allaqah, lalu menunaikan salat malamnya. Di situ ketika muncul undangan Isra dan Mi'raj itu, beliau salat 2 rakaat di rumah Sayyidah Maimunah, bukan sholat 5 waktu yang sekarang kita tunaikan. Ini pendahuluan. Maka berangkatlah. Diisrakan dalam hadis riwayat Muslim, juga di Al-Bukhari, ya, disiapkan burak, sejenis kendaraan, ya, satu hewan yang ditunggangi oleh beliau, yang sekelabat mata menyampaikan langsung ke Masjid Al-Aqsa, lalu sholat 2 rakaat, dan lalu naik lantas ke langit sampai tiba ke Sidratul Muntaha seperti digambarkan di surah An-Najm itu. Saya persingkat dengan cepat. Yang paling menarik, pertama, ayat Isra Mi'raj ini, Quran surah ke-17 dengan namanya Al-Isra, itu dibuka dengan kalimat Subhan. Ya, para ulama kita insya Allah semua sudah mengetahui tentang makna kalimat Subhan ini. Di dalam bahasa Arab, apalagi diksi Al-Quran, jika disebutkan ada ayat dibuka dengan
kata subhanallah, subhanalladzi, dan turunan-turunannya, maka informasi yang digambarkan di ayat itu ingin disampaikan berisi peristiwa-peristiwa besar yang kadang tidak mampu ditangkap oleh akal. Ya, bukan tidak masuk akal, tapi akal nggak mampu nangkap. Ingat itu ya. Jadi semua yang melekat pada manusia itu sifatnya terbatas. Awas, hati-hati, hati-hati. Mata itu terbatas. Semakin jauh objeknya, semakin tak terlihat. Telinga itu terbatas. Semakin frekuensinya itu turun di bawah 20 Hz atau di atas 20.000, kita nggak bisa dengar. Ya. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akal selalu tidak ingin terbatas? Jadi akal pun punya keterbatasan. Nggak semua bisa ditangkap oleh logika. Bukan tidak logis, tapi akal belum mampu menangkapnya. Karena itu, ketika ada ayat dibuka dengan kata subhan dan turunan-turunannya, maka ingin menggambarkan bahwa peristiwa yang dimaksudkan adalah peristiwa yang besar, yang boleh jadi belum tak mampu ditangkap oleh akal, yang dengan itu jangan sampai menghadirkan penilaian-penilaian negatif yang bertentangan dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang menjadikan ketika ayatnya turun sekaligus membantah cemoohan-cemoohan yang diprovokasi oleh Abu Jahal pada masa itu. Ya. Nggak mungkin bisa terjadi nih. Ya memang nggak masuk akal karena akalnya belum sampai. Masa dalam semalam bisa datang ke Isra, bisa datang ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, sepertiga malam aja balik lagi. Sementara mereka menempuh perjalanan ke Palestina, wilayah Masjidil Aqsa itu bisa berbulan-bulan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina al-Mustafa, sepertiga malam ke Masjidil Aqsa, naik ke atas, turun lagi. Ya, maka mereka mulai mencemooh, ada yang ragu, ada yang meninggalkan. Ada yang berkata, gimana Tuhannya Muhammad ini? Mustahil ini. Ini nggak benar ini. Maka Allah turunkan jawaban. Subhan. Aku tidak seperti yang kalian tuduhkan. Nggak seperti yang kalian sifatkan. Ya. Allah kalau berkehendak, sangat berkuasa. Apapun bisa terjadi. Ini sekaligus memberikan penguatan kepada Rasulullah. Ya. Perhatikan, apa yang bisa dikerjakan oleh pamanmu Abu Talib? Apa yang pernah bisa dilakukan oleh istrimu Sayyidah Khadijah? Mereka punya keterbatasan. Allah kalau berkehendak, jangankan melindungimu, memperjalankan engkau ke tempat terjauh pun, hanya sekali pandangan, engkau bisa sampai. Jangankan ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, yang dicita-citakan oleh semua para nabi untuk hadir di dalamnya, ke langit pun, hanya satu kelebat bisa sampai. Itu gambaran pertama penguatan dari Allah. Orang yang mampu bertawakal dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan, kata Allah, kebesaran kami, kehebatan kami. Ya, jadi pesan kedua yang ingin sampai kepada kita dari segmen yang kedua ini, jika kita mampu bertawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan rasa yang kuat untuk terpatri kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa Allah pelindung kita, pemberi rezeki kita, pemberi ketenangan, yang merawat kita, menyembuhkan, memaafkan, maka dengan segala kuasanya Allah akan tunjukkan, aku lebih berkuasa dibandingkan dengan segala kesulitan yang tengah engkau hadapi. Engkau minta pada siapa? Maka ini puncak janji, puncak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya dibuka, bisa datang dengan puncak ketawakalan.